Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naura Sabita Utomo dengan NIM 0507138222795. Nama saya Muhammad Nasron dengan NIM 05071388227097. Kami berasal dari Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, kami akan melaksanakan tugas proyek dari mata kuliah Hama Penyakit Tanaman Tahunan tentang hama penyakit tanaman tahunan pada tanaman kelapa sawit yang diampu oleh dosen kami, Ibu Wery Herlin, SPMSI, PhD. Baik, saya ingin menjelaskan tentang hama penyakit tanaman tahunan pada tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasilan devisa non-imigran bagi Indonesia. Dan tanaman kelapa sawit mendorong pemerintah Indonesia untuk maju perkembangan ekspor minyak kelapa sawit. Dan tanaman kelapa sawit ini ada beberapa hama yang menyerang. Di antara adalah tungau. Tungau yang menyerang tanaman kelapa sawit adalah tungau merah. Bagian diserang adalah daun. Tungau ini berukuran 0,5 mm, hidup di sepanjang tungau anak daun sambil menghisap cairan daun sehingga warna dan daun berubah menjadi mengkilat, berwarna kecoklatan. Hama ini berkembang pesat dan membahayakan dan keadaan cuaca kering pada musim kemarau. Gangguan tungau pada persemaian dapat mengakibatkan kerusakan bibit. Dan untuk pengendalian hama tungau ini, pengendalian terhadap tungau merah ini dapat dilakukan dengan menyemprot dengan akrisida yang berbahan aktif, disemprotkan dengan konsisten. Dan hama yang berikut adalah ulat api. Dan untuk ulat api ini, telur diletakkan berderet hingga sampai 4 baris sejajar dengan permukaan daun sebelah bawah. Biasanya pada pelepasan daun ke-16 atau 17 seekor ngengat betina selama kehidupan mampu menghasilkan telur sampai 300 sampai 400 butir. Telur menetas setelah 4 atau 7 hari. Telur pipih dan berwarna kuning muda. Larvanya berwarna hijau kekuningan. Panjangnya mencapai 4 mm, mempunyai 2 rumpun bulu kasar di kepala dan 2 rumpun di bagian ekor. Kepompong berada di dalam kokoh yang terbuat dari air liur larva. Berbentuk bulat, telur dan berwarna coklat gelap. Terletak di permukaan tanah sekitar piringan atau di bawah pangkal batang kelapa sawit. Stadium kepompong beri kisar antara 17 sampai 27 hari. Ngengat jantan berukuran 35 mm dan betina sedikit lebih besar. Sayap dengan berwarna coklat dengan garis-garis yang berwarna lebih gelap. Ngengat aktif pada senja dan malam hari, sedangkan pada siang hari ngengat di pelepah-pelepah tua atau pada tumpuan daun yang telah dibuang dengan posisi terbalik. Selain hama pada tanaman kelapa sawit, terdapat juga berbagai penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit. Yang pertama adalah penyakit antraknose. Penyakit antraknose ini ditimbulkan dengan gejala berupa bercak coklat tua yang terdapat pada ujung dan tepi daun pada tanaman kelapa sawit. Bercak-bercak ini dikelilingi warna kuning yang merupakan batas antara daun yang sehat dan daun yang terserang. Gejala lain yang ditimbulkan dari penyakit antraknose ini adalah pada tulang daun tanaman kelapa sawit itu akan muncul warna coklat dan juga hitam. Yang kedua, penyakit akar. Penyakit akar pada tanaman kelapa sawit ditimbulkan dengan gejala yaitu tanaman kelapa sawit akan tumbuh dengan tidak normal, lemah, kemudian warna daunnya akan berubah dari warna hijau menjadi warna kuning atau mengalami nekrosis. Nekrosis dimulai dari ujung daun dan beberapa hari kemudian tanaman kelapa sawit akan mati. Yang ketiga, penyakit busuk pangkal batang. Penyakit busuk pangkal batang ditimbulkan dengan daun hijau yang pucat dan daun muda atau janurnya itu sedikit terbentuk. Kemudian daun tuanya itu akan layu, pelepahnya patah, dan batangnya akan menggantung. Kemudian
pangkal batang akan menghitam, getahnya akan keluar dari tempat yang terinfeksi, dan akhirnya batang akan membusuk dan menjadi warna coklat muda. Kemudian bagian atas tanaman kelapa sawit itu akan berjatuhan dan batangnya itu akan roboh. Yang keempat, penyakit busuk kuncup. Penyakit busuk kuncup ditimbulkan dengan gejala berupa jaringan kuncupnya itu akan membusuk dan berwarna kecoklat-coklatan. Di mana saat tanaman kelapa sawit ini dewasa, kuncupnya itu akan bengkok dan melengkung. Yang kelima, penyakit gugur kuning. Penyakit gugur kuning ditimbulkan dengan gejala berupa daun yang terserang, di mana daun yang terserang itu terdapat bercak-bercak lonjong berwarna kuning dan di bagian tengahnya itu terdapat warna kecoklatan. Dan penyakit ini sudah menyerang tanaman kelapa sawit pada saat daunnya itu belum membuka, dan itu akan menyebar ke helai daun yang telah terbuka di pelepah yang sama. Dan lama-kelamaan, daun pada tanaman kelapa sawit ini akan mengering dan gugur. Yang terakhir adalah penyakit tajuk. Penyakit tajuk ditimbulkan dengan gejala di mana pada saat mulai pertengahan sampai ujung pelepah itu akan nampak kecil-kecil, sobek, bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian pelepahnya itu bengkok dan tidak berhelai, dan ini merupakan gejala yang sangat serius. Dan gejala ini tampak pada saat tanaman kelapa sawit itu berumur 2 hingga 4 tahun. Dan penyebabnya ini disebabkan oleh gen keturunan dari tanaman induk. Dari semua penyakit yang sudah saya sebutkan beserta gejalanya, tentunya akan ada pengendalian yang dapat kita lakukan pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama, kita dapat melakukan sanitasi tanah. Yang kedua, kita dapat menggunakan bibit yang tahan penyakit. Yang ketiga, kita dapat menggunakan agens hayati. Yang kelima, kita dapat menggunakan pupuk organik. Sudah sampai di akhir video, jadi begitulah hama dan penyakit tanaman kelapa sawit yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penjelasan kami tentang hama penyakit tanaman kelapa sawit. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.